العالمين رب العالمين مبصر الشيخ الدين الرازي وعلى إمام شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى رسولنا سبحانك ربنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا نطلب بالله العلي العظيم بدأ كل حرف كتب إلى بدين ودارين أدولانكم وجميع المسلمين اسمه قال المعلم دارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المسألة السادسة عشرة masalah yang ke-16 wala syafi'ul mukhtali'atu la yalhaqwa bisarihu talaqi. Kata-kata memacul itu tidak menghubungi akan dia akan menyatakan talak. Wahtaja alaihi faqala at-talaqu yufidu izalata qaidin nikah. Talak itu memberi faedah menghilangkan ikatan nikah. Talak itu yakni memberi faedah menghilangkan ikatan nikah. Wala nikah fil mahalli fawajaba alla yaqa'at talaq. Maka tiadalah nikah pada itu tempat, maka wajib alla yaqa'at talaq, bahwa tidaklah terjadi itu talak. Bayanul awal anna al-lafdha ghairu musyirin ila biizalatil qaidi. Keterangan yang pertama bahwasanya lafaz itu tiadalah memberitahu melainkan dengan menghilangkan itu ikatan. Wa bayanu tsani al-Qur'anu wal atharu wal ijma'u amal Qur'anu fa khamsu ayatin. Dan adapun kenyataan yang kedua dalilnya Quran dan athar perkataan para sahabat dan tabi'in dan ijma'. Adapun Quran ada 5 ayat. Qala Allah Ta'ala walladzina yarmuna azwajahum wa qala ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim wa qala ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum wa qala ta'ala walahunna ar-rubu mimma taraktum wa qala ta'ala lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Thumma ajma'na ala annahu la yula'inuha wa la yudhahiruha wa la yajri bainahuma at-tawaruthu wa la yajuzu ila'uhuma fawajaba ayyakuna alla takuna jawzatan lahu. Thumma qala asy-Syafi'i akhbarana Muslim bin Khalid al-Jazzi an Ibni Jurayj an Atha'i an Ibni Abbas wa Ibni Zubair an ma qala fil mukhtali'ati yutalliquha jawzuha qala la yalzamu li annahu talaqa ma la yamliku. Wa qala Syafi'i wa anta taz'um annaka la tukhalifu ahadan min ashabin nabi thumma khalafta Ibn Abbas wa Ibn Zubair anna kitab Allah ta'ala yadullu ala qawlihima fala adri kaifal halu fi hadzal babi. Al-mas'alatu sabi'ata asyara, masalah yang ke-17. Ihtaja Syafi'i fi ta'liqit talaq qabla nikah. Mengambil dalil Imam Syafi'i pada ta'liq talak sebelum nikah. Bi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi akan laki-laki yang beriman kemudian menalak mereka itu akan istrinya sebelum ia menyentuhnya, artinya sebelum ia jima lawan istrinya. Wa kalimatu idza lisyarti, kalimat idza nakahtum, kalimat idza itu lisyarti, lisyarat. Fa hadza yadullu anna hadzal hukmi la yahsulu qabla nikah, bahwasanya ini hukum tidaklah terjadi sebelum nikah. Ini hukum tidak berlaku sebelum nikah.
Artinya tolak itu terjadi setelah nikah. Apabila kita belum nikah, maka tidak terjadi itu tolak. Tolak itu terjadi setelah kita nikah. Kalau sebelum nikah, maka tolak itu tidak terjadi. Al-masalatu tsaminata asyara, masalah yang ke-18. Itajju 'ala Syafi'i jawazi itaqi raqbati al-kafirati biqouli ta'ala. Mereka mengambil dalil atas Imam Syafi'i pada boleh memerdekakan abid yang kafir. Misalnya orang ini berisi abid perempuan kafir, boleh itu dimerdekakan biqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin, maka memerdekakan itu akan abid. Qalu wa ikhrajul kafirati indahu bil qiyasi ghairu jaizin. Mengata mereka itu mengeluarkan perempuan yang kafir di sisinya dengan kias, itu hukumnya tidak harus. Qala Syafi'i hadzal qailu yalzamu ayaqula bi jawazi syahadatil abdi li'anna Allah ta'ala qala wa asyhidu dawai adlin minkum. Perkataan orang ini sama, dia membolehkan harus saja saksi seorang abid. Karena firman Allah Ta'ala, maka jadi saksilah kamu orang yang adil di antara kamu. Wa qala fi maudin akhara wa asyhidu idza tabayatum wa kullu dzalika yatanawalul abda. Kata-kata itu minkum, kata-kata tabayatum itu menunjukkan yang jadi saksi itu boleh aja budak. Kalau seperti itu jadi qala al-musannifu rahimahullah taala walau qala qailun innama akhrajna al-abda an hadhihi al-umum bil Qur'an wa dhalika li anna al-abda idza duya ila syahadati wa manahu al-maula anha falahu ayyaba an idhabi ila iqamati syahadah. Kalau dikatakan seorang abid, seorang budak boleh menjadi saksi, lalu itu petuanannya manangati, ujar petuanannya ikam kada boleh hadir, kada boleh jadi saksi, maka si abid tadi kada boleh jadi saksi. Karena seorang abid atau budak itu milik petuanannya. Kan dulu ada namanya abid atau budak atau hamba sahaya. Nah, hamba sahaya atau budak atau abid itu milik petuanannya. Karena kawainya nang mbak iya, apa nang digawinya itu menjadi milik petuanannya. Jadi kalau inya disuruh orang jadi saksi, misalnya si abid tadi, inya kada kawa jadi saksi kecuali izin dari itu petuanannya. Kalau petuanannya kada mengizini, inya kada kawa jadi saksi. Kalau ini kan kada ada lagi nang naran apa? Nang naran abid atau budak atau hamba sahaya. Kalau dulu itu kan ada, itu bisa apa? Dijual, belikan. Dan kawa itu kalau bibiniannya kita apa namanya kita ulah selir atau dikawini. Wa syahid laisa lahu hadzal iba liqaulihi ta'ala wa la ya'ba asy-syuhada idza ma du'u. Wal jawab in hadza dalilun ghamidun waqi'un fi muqabilati qaulihi ta'ala wa asyhidu dzawai adli minkum fa in qabiltum dzalika faqbalu fi muqabalati qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin. Kalau engkau mengatakan bahwasanya wa ashidu zawa adlin minkum, nang boleh jadi saksi itu kan umum. Kata-katanya minkum daripada kamu, artinya siapapun boleh jadi saksi. Maka ujar Sidin,
Maka perkataan firman Allah fatahriru raqabatin, maka memerdekakan itu abid. Artinya di situ raqabatin abid itu umum, baik abid itu nang Islam ataupun nang kafir. Kalau misalnya ujar sidin kata-kata minkum, engkau membahas minkum itu boleh abid, boleh orang merdeka, maka kata-kata fatahriru raqabatin memerdekakan itu abid, berarti abidnya baik Islam ataupun kafir. Kata-katanya umum. Atau wa qauluhu ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tumpikuna wala syakka annal kafira najisun, dan kada diragukan lagi orang kafir itu najis di qauli ta'ala innamal musyrikuna najasun, dan hanya saja orang musyrik itu najis. Musyrik itu yakni orang kafir. Wan najisu khabithun bila nizain, dan najis itu hukumnya khabith, jahat, bila nizain, tidak ada perbantahan. Kalau kita mengarti ujar sidin apa adanya, maka sebagaimana Al-Quran innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, termasuk orang musyrik itu orang kafir. Imbah kalau kita mati orang musyrik itu najis, berarti apabila kita baca bayan bersalaman lawan orang musyrik, orang kafir, apakah harus tangan kita dibasuh? Kalau kita mengerti Quran itu sesuai dengan apa? Dengan lafaznya yang ada. Innamal musyrikuna najasun. Al-mas'alatu tasyara, masalah yang ke-19. Ihtajja Syafi'i bi masalati amanil abdi bi qawlihi al-muslimun yadu ala man siwahu mayas'a bi dhimmatihim adnahum. Orang Islam itu membantu orang-orang yang selain mereka itu, dan ia berusaha dengan menjamin mereka itu orang-orang yang di bawah dari mereka itu. Alaysa annal abda minal mu'minin, apakah tidak bahwa seorang abid itu daripada orang beriman. Wa min adnal mu'minin, dan orang yang daripada yang di bawah daripada orang beriman. Araita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hina ajaza amanal abdi wa lam yas'al an kayfiyati halih. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sidin membolehkan, mengharuskan, mengamankan itu seorang abid, dan tiadalah dia menanyakan bagaimana keadaan halnya. Alaysa anna dzalika yadullu annahu innama azaza li ajli annahu minal mu'minin, yang itu menunjukkan dia menjaga orang-orang abid itu karena orang itu termasuk daripada orang-orang yang beriman. Qala sa'il fa inna damahu la yukafi damal al-hur. Ada orang bertanya, darahnya seorang abid itu kada sama dengan darah orang yang merdeka. Darahnya abid itu kada sama dengan darah orang yang merdeka. Faqala Syafi'i kaifa taqulu hadza wa anta taqtulhu bil hurri. Bagaimana engkau mengata bahwa darahnya abid itu tidak sama dengan orang merdeka, wa anta taqtuluhu, dan engkau membunuh akan dia bil hurri dengan orang yang merdeka. Kaifa taqulu hadza walau kana al abdu muqatilan ma'a amanihi wa in kanat qimatuhu dirhaman wa la yashu amanuhu idza lam yuqatil walau kanat qimatu asra bi dirhamin. Wa kaifa taqulu hadhihi wa diyatul mar'ati nisfu diyatir rajuli wa yasihu amanuha. Bagaimana engkau mengatakan, ujar Imam Syafi'i, bahwasanya seorang abid itu dia berperang dan sah itu keamanannya, dan jikalau ada harganya si abid itu 1 dirham, dan tiada sah itu keamanannya apabila dia tidak berperang.
Walau kanat qimatu asra alfi dirham, kalau harganya seorang abid itu 10.000 dirham, bagaimana engkau mengata diatnya perempuan itu separuh daripada diat laki-laki? Dan itu sah keamanan itu perempuan ini, ada perempuan orang merdeka. Ketika perempuan orang merdeka itu dibunuh, kita wajib bayar diat. Bayar diat itu separuh daripada diat laki-laki. Kalau laki-laki itu kita bunuh, kita bayar tebusannya 100 ekor unta. Perempuan, kalau kita membunuh perempuan, maka diatnya 50 ekor unta. Kalau bahasa orang ini uang tebusan. Karena kalau di pengadilan itu ada naranya sebagai uang pengganti. Al-Masalatul Isrun, masalah yang ke-20. Karena Sufyan bin Sohban Jalisan adalah Sufyan bin Sohban di sini duduk. Waqala Syafi'i kota li ibni al-Banna, hai Sufyan, engkau mengatakan kepada al-Banna, ma taqulu bihi, apa yang engkau kata kepada Ibnu al-Banna? Waqala turidu an uriyaka halahu, engkau menghendaki aku lihatkan engkau akan halnya. Fa qultu na'am. Qala Ibnul Banna kaifa taqulu fil qada'i bi syahid ma'al yamini, bagaimana hukumnya pada masalah hukum dengan memakai seorang saksi serta dia bersumpah. Artinya ini ada ketika di persidangan orang ini cuma saksinya satu lelakian, tapinya bersumpah, bolehlah nang kayak itu. Artinya saksinya cuma satu dengan sumpah, dengan mengangkat sumpah. Qala Ibnu Sohban la yajuzu ujar sidin, kada boleh. Kada boleh orang tuh jadi saksi cuman satu orang walaupun ia diangkat sumpah. Karena li'anna Allah Ta'ala qala wa ashidu wastashhidu syahidaini min rijalikum, hendaklah yang jadi saksi itu 2 orang laki-laki. Jadi kalau jadi saksi itu kalau lelakian itu 2 orang, kada boleh satu. Wa qala ta'ala antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, dengan alasan kalau 2 tadi satu salah yang satunya kena membujurakan. Wa qala Ibnu al-Banna innahum yarwuna 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qadha bil yamin ma'a syahidi, bahwasanya mereka meriwayatkan daripada Nabi, mereka memutuskan hukum dengan sumpah serta seorang saksi. Qala Ibnu Soban hadhi riwayatu yarudu al-Quran, bahwasanya kalau ada mengatakan cukup satu orang saksi dengan sumpah, ini ditolak oleh Quran. Qala Ibnu Banna qala Allah Ta'ala wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan di dalam Quran menjadi Ibnu Banna disebut jikalau kamu menalak mereka itu dari sebelum kamu menjima mereka itu, antamassuhunna, menjima mereka itu istri tadi. Mata kulu piman dakhala ibi imrahati wa aglaqal baba wa arkha asitra, maka berkata ya, apa yang kamu kata pada seorang yang masuk ia dengan istrinya, bi imratihi, lalu ia menutup pintu rumahnya dan ia mengulurakan itu tirainya, walam yata'ha, tapi dia tidak menalak, tiada menjima istrinya. Qala alaihi tamamus sadaqi, dan atas si laki itu hendaklah dia menyempurnakan itu jujurannya. Ini kalau lagi bahari
jujurannya itu berhutang. Jadi misalnya kuterima nikahnya Maryam itu dengan maharnya 500.000 rupiah berhutang misalnya. Nah ketika inya berhutang jujurannya tersebut, lalu misalnya orang itu menalak bininya, ujar Sidin, bayari mahar nang berhutang tadinya. Misalnya bininya ditalaknya, padahal inya belum menjima, bayari itu mahar nang ia berhutang tadi, misalnya 500.000, bayari dulu. Qala walima, kenapa alasannya harus dibayari itu maharnya? Qala li'anna Umar radhiyallahu anhu qala idza akharta sitra faqad wajaba shadaqah. Apabila kamu sudah mengulurkan tirai, maksudnya mengulurkan tirai itu cakap menjawab bini kita sudah, tapi cuma menjima aja lagi belum, Fakat wajib sedekah, maka wajib maharnya itu dibayar. Jadi mahar itu bolehnya kita bahutang. Kadang kuterima nikahnya dari Maryam bin Utuh dengan 100.000 tunai. Kadang kita sambat 100.000 bahutang. Artinya kena maharnya kita bayari, boleh. Kan ada juga yang tunai, ada kita bahutang biar kita. Waqala Ibnu al-Manna, ya jahil, anta lam taqbal qawla Rasulullah wa quta hadza yarudduhul Qur'an summa taqbal qawla Umar. Ujar Ibnul Banna kepada itu, supaya jahil, engkau tidak menerima perkataannya Rasulullah, tapi dan engkau menolak apa yang dikatakan Quran, tapi engkau menerima perkataan Ibnu Umar. Perkataan Rasulullah, syarat orang jadi saksi itu dua. Kenapa? Kada ikam terima. Sedangkan perkataan Sayyidina Umar engkau terima. Berarti engkau ujar apa? Ujar Ibnu Banna tadi, narannya jahil. Wa Syafi'i an Abi Yusuf an qala la armiyanna al-lailata ahlal Madinah biqasimati dhahri fil yamini wa syai'. Faqala rajulun wa madza taqulu? Qala Abu Yusuf atamasak biqauli ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum Al-Baqarah. Faqala rajul law sa'alu an syahidaini alladziina amara Allah ta'ala biqabuli syahadatima. Faqala Abu Yusuf huma anlani muslimani. Qala Syafi'i faqultu law qalu laka falima ajasta syahadata ahli dhimmah bil huquq. Faqad qala Allah ta'ala min rijalikum. Lalu ujar apa? Ujar Imam Syafi'i, berkata Abu Yusuf, syarat saksi itu keduanya adil dan Islam. Syarat orang jadi saksi itu orangnya adil dan orang Islam. Lalu berkata Imam Syafi'i, kenapa engkau kenapa engkau membolehkan saksinya orang-orang ahli dhimmah pada masalah itu hak? Ahli dhimmah itu orang-orang kafir dhimmi yang tidak memerangi umat Islam. Kalau kayak kita di sini kayak bubuhan Cina, yang tidak memerangi umat Islam, mereka disebut kafir dhimmi. Artinya di dalam madhab kamu, hai Abu Yusuf, boleh aja kita memakai orang kafir dhimmi menjadi saksi. Maka waqad qala Allah Ta'ala wastashhidu syahidaini min rijalikum. Padahal dalam Quran hendaklah yang jadi saksi itu dua orang
dari golongan kamu, artinya umat Islam. Kenapa engkau membolehkan bahwasanya jadi saksi itu orang yang lain daripada Islam? Wa qala mimman taradana minasyuhada'i al-ayah. Wa qala fatafara sadan summa qala hum bil hamaqati asyaddu min ayyahtadu ila dhalika. Fakutu fa anta innamah tahtaju ala du'afa innas. Kemudian berkata si Abu Yusuf, mereka itu fil hamakah, pada bersangatan bodoh, lebih bersangatan daripada mereka mendapat petunjuk kepada yang demikian itu. Artinya alasannya kenapa jadi pakai dua orang saksi? Karena mereka bodoh. Kalau orangnya pintar aja cukup satu orang saksi, walaupun daripada orang kafir dhimmi. Fakultu, maka aku jadi Imam Syafi'i, wa anta innama tadu ala du'afa innas, engkau ini mengambil dalil atas orang-orang yang lemah daripada manusia. Al-masalatul hadiah wal isrun, ihtaja Syafi'i bayani annama askara katsirhu faqaliluhu haramun. Bahwasanya ujar Imam Syafi'i, apa-apa yang memabukkan banyaknya maka sedikitnya tetap haram. Jadi apa-apa yang memabukkan itu banyak dan sedikitnya hukumnya haram. Pokoknya apabila memabukkan banyak kah sedikitkah hukumnya haram. Wa qala araita anna man syariba asyaratan walam yaskur, kayak apa hukumnya orang itu minum 10 botol tapi kada mau. Kan tadi alasannya apabila memabukkan. Kayak apa kalau orang itu minum 10 botol kada mau, haramkah lawannya kada kah? Fa in qala halalun, apabila mengata iya itu hukumnya halal, aqilalahu araita in kharaja fa asabatur rihu, apa pendapat engkau apabila ia keluar lalu mengenai akan dia oleh angin, pasakara lalu inya mau. Wa in qala haramun fayalza qila lahu afaraita syai'an syaribahu wa wasala ila jawbihi halalan thumma darabah rihu kaifa yasiru haraman ba'da dalika. Apa pendapat engkau apabila ia minum sesuatu lalu sampai misalnya ke mulutnya, padahal yang diminumnya itu halal, yang minum pantak sampai ke mulutnya, lalu dia ditiup angin, lalu inya mau, apakah hukumnya haram? Loh, tadi orang tadi ujar sih masalah inya minum 10 botol kada mau, lalu keluar rumah. Pas keluar rumah tadi inya kan bekas minum, lalu ditiup angin, inya ini ditiup angin, masuk angin lalu mau. Maka ujar sih, nah mauknya tadi kan bekas minum minum khamar tentang 10 botol, cuman mauknya tadi lambat, mauknya pasnya keluar rumah ditiup angin atau masuk anginnya timbulnya mau, maka itu hukumnya haram. Tetap lawannya haram walaupun ketika inya minum tadinya kada mau. Jadi minum khamar itu haramnya itu bukan karena maunya. Kalau kena jadi haram tuh mau, kalau kada mau kada haram, kada. Khamar itu mau kada mau tetap hukumnya haram. Kalau pengilatnya hamar, maksud hamar itu minum-minuman yang memabukkan. Walaupun ketika kita minum kada mabuk misalnya, tetap kedudukannya hukumnya haram. Keharaman khamar itu berdasarkan Quran.
Wa kullu khamrin haramun, tiap-tiap khamar itu nama mabukakan, tiap-tiap khamar itu hukumnya haram. Jadi ilat haramnya itu bukan karena memabukakannya. Kalau egena kada mabuk, ya misalnya kada haram, kada datiah daripada khamar itu sudah haram tadahulu. Lalu ada pertanyaan, apabila orang itu minum nang halal sampai ke mulutnya, kemudian waktu dia keluar rumah lalu nya masuk angin lalu mau, apakah haram? Artinya kada haram. Kenapa? Karena nang diminumnya itu nang halal. Nang diminumnya nang halal. Kalau nang tadi itu inya minum khamar, keluar rumah masuk angin lalu inya mau, kenapa jadi haram? Karena asalnya inya minum khamar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.